kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, kepada yang terhormat Bapak-bapak Wakil Kepala Sekolah, Wakil Guru Bagian Kurikulum, Wakil Guru Bagian Kesiswaan, dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan hari ini kita semua bisa hadir dalam acara diseminasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Kholisa Ulfa sesuai dengan tugas beliau pada modul 1.4 Angkatan 10 Guru Penggerak Kabupaten Lamongan. Dan acara hari ini adalah ada beberapa acara yang meliputi pembukaan, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian pemaparan materi, doa, dan penutup. Sebelum acara diseminasi kami buka, marilah kita buka acara ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Hamzah SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta karyawan SMP Sunan Derajat Sugiyo, kepada yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, Guru Bagian baik kurikulum, kesiswaan, sarana, prasarana, dan humas, dan juga seluruh Dewan Guru yang hadir, rahimakumullah. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama pada pagi hari ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya CGP kita Ibunda Kholisa Ulfa SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Salam sehat dan sukses untuk selalu untuk Ibunda Kholisa Ulfa SPD. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat pada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini, tepatnya hari Kamis 6 Juni 2024, kita bisa hadir bersama di ruangan untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif SMP Sunan Derajat Sugiyo oleh CGP Angkatan 10, yakni Ibunda Kholisa Ulfa SPD. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau, dengan hadirnya CGP yang ada di sekolah kita ini nanti bisa membawa SMP Sunan Derajat ke depan jauh lebih maju dan lebih baik. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk satu di antara umat
yang kelak besok di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, patut kita bersyukur. Pertama, saya menyampaikan banyak terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Utamanya dengan hadirnya CGP Angkatan 10 Ibunda Kholisah Ulfa. Saya patut bangga, kita harus patut bangga dengan kehadiran beliau. Karena apa? Karena program guru penggerak itu Bapak Ibu sekalian, itu mempunyai program khusus, yakni dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas guru. Ini sasaran utama. Jadi untuk meningkatkan kualitas guru. Kalau gurunya berkualitas, pendidikan akan bermutu. Bagaimana pendidikan itu bisa bermutu kalau memang gurunya tidak berkualitas? Makanya dengan hadirnya CGP Angkatan 10, saya patut bersyukur dan saya sangat bangga dengan kehadiran Ibunda Kholisah Ulfa SPD. Mudah-mudahan SMP Sunan Derajat ini ke depan jauh lebih tertata, jauh lebih baik. Kalau kita melihat tentang moto daripada guru penggerak itu, tapi kalau salam guru penggerak, mau nanti saya diajari Ibu Kholisah, ya kami untuk diajari. Tapi kalau moto guru penggerak itu yang pertama tergerak, bergerak dan menggerakkan. Tergerak itu apa artinya? Guru mempunyai motivasi tinggi untuk terus belajar. Memang betul. Kata Nabi, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu itu mulai dari ayunan ibu sampai dengan liang lahat. Artinya kita tidak ada batasan usia menuntut ilmu itu. Jadi kalau kita menghendaki guru menjadi guru berkualitas, kita harus ada semangat untuk belajar. Yang kedua, bergerak. Ya. Bergerak itu apa artinya? Bergerak itu artinya menciptakan pengalaman belajar yang menarik. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita di sekolah ini, kenapa anak-anak itu kalau diajar itu kok yo rame ya dan sebagainya? Kenapa? Kemungkinan materi yang kita sampaikan itu kurang menarik, sehingga mereka itu anak-anak kita itu tidak bisa fokus. Ya. Oleh karena itu dengan hadirnya guru CGP Angkatan 10 Ibunda Kholisah Ulfa ini nanti, ya pembelajaran khususnya di SMP Sunan Derajat semakin tertata. Jangan lupa, jangan malu-malu Bu Kholisah. Saya selalu mendukung atas kehadiran panjenengan. Apa yang menjadi program CGP Ibunda Kholisah selalu mendukung. Bapak Ibu guru selalu mendukung. Dan karena ini untuk apa? Perkembangan dan kemajuan SMP Sunan Derajat Sugiyo. Yang ketiga adalah menggerakkan. Inilah Bapak Ibu sebetulnya ya, setelah bergerak menggerakkan. Jadi Ibunda Kholisah ini tugasnya menggerakkan. Jadi bisa kolaborasi dengan Bapak Ibu Dewan Guru nantinya. Ini menggerakkan itu apa ya? Bisa menjadi agen perubahan. Jadi kehadiran CGP Angkatan 10 ini nanti diharapkan bisa menjadi agen perubahan secara menyeluruh. Ini Bapak Ibu sekalian. Ini setelah ini nanti diterapkan Bapak Ibu sekalian, maka guru itu akan apa? Bisa dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, mau tapi tidak bisa. Ada apa enggak? Mau, gelem, aku saja gelem, tapi aku ora iso. Nah, ada tipe guru yang seperti itu. Yang kedua, bisa tapi tidak mau. Bisa tapi tidak mau. Kemudian mau tapi tidak bisa. Ada. Yang keempat, tidak bisa dan tidak mau.
yo ora iso, yo ora gelem. Jadi nggak bisa itu nggak ada semangat untuk belajar. Dan yang keempat ini kelompoknya adalah tidak bisa, tapi ada kemauan. Gak iso tapi gelem belajar. Dan inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi tipe guru nantinya itu bisa dikelompokkan menjadi 4. Lah kita termasuk tipe yang mana? Mudah-mudahan kita termasuk tipe guru yang mau dan semangat untuk belajar dan belajar demi apa? Untuk menata pendidikan jauh ke depan lebih baik dan lebih maju. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, saya kira ini sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih pada Ibunda Kholisah Ulfa CGP Angkatan 10. Saya mengucapkan banyak terima kasih betul. Mudah-mudahan Ibunda Kholisah Ulfa selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ke depan menjadi lebih sukses. Amin Allahumma amin. Demikian, jadi sekali lagi saya sampaikan pada Ibunda Kholisah Ulfa terkait dengan apa program penjenengan, kami dan seluruh Dewan Guru akan siap dan siap untuk mendukung. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari narasumber, yaitu tentang budaya positif dari Ibu Kholisah Ulfa SPD. Kepada Ibu Kholisah Ulfa SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah atas waktu yang diberikan kepada saya. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah berkenan hadir dalam acara pada hari ini, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di SMP Sunan Derajat Sugiyo. Bapak Ibu semuanya, ini adalah materi yang berkaitan dengan tugas saya, yaitu pada materi modul 1.4. Tetapi perlu Bapak ketahui bahwa sebenarnya bukan itu yang terpenting dari apa yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu, tetapi yaitu bagaimana materi ini atau ilmu ini atau pengetahuan ini bisa tersampaikan pada Bapak Ibu semuanya. Jadi bukan pada tugas saya, tetapi bagaimana berbaginya pengetahuan, berbaginya ilmu ini, mudah-mudahan nanti bisa Bapak Ibu terima dan nanti bisa kita laksanakan bersama-sama di SMP Sunan Derajat Sugiyo. Baik Bapak Ibu, ini sudah waktunya agak siang, kelihatannya sudah agak-agak lemes, betul Bapak? Baik, sebelum saya mulai untuk materi saya ingin ice breathing dulu ya Bapak ya. Ice breathing dulu. Coba Bapak Ibu semuanya konsentrasi ya, jadi kita semua konsentrasi. Coba katakan apa yang saya katakan. Bulat-bulat bola-bola bola. Bulat-bulat bola-bola. Bulat-bulat bola-bola bola. Bulat-bulat bola-bola bola. Berapa bulat? 2. Berapa bulat? 3. Berapa bulat? 2. Berapa bola? 4. Konsentrasi lagi ya Bapak Ibu ya, semuanya ya. Bulat-bulat bola, bola-bola bola. Bulat-bulat bola, bola-bola bola. Berapa bulat? 4 bulat. Berapa bulat Pak? 4. Berapa bola? 4. Ternyata Bapak Ibu kurang konsentrasi ya. Saya ulang lagi ya. Baik, saya ulang lagi. Konsentrasi ya Bapak Ibu ya. Katakan apa
Ibu ya. Bulat-bulat bola-bola-bola. Bulat-bulat bola-bola. Bulat-bulat bola-bola-bola. Bulat-bulat bola-bola. Berapa bulat? 3. Berapa bola? 3. Masih kurang konsentrasi ya Bapak Ibu. Jawabannya ya berapa bulat? Kenapa Bapak harus menghitung? Katakan apa yang saya katakan. Berapa bulat? Berapa bola? Berapa bola? Gitu. Ada yang masih belum paham? Cluenya adalah katakan apa yang saya katakan. Kenapa Bapak harus menghitung? Paham ya? Itu cuma ice breaking saja Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tidak lemes ya. Dan ini bisa diterapkan juga ketika nanti bersama anak didiknya di sekolah, biar anak semangat ya. Tambah 6 John. Baik Bapak Ibu, dulu kepada Bapak Ibu semuanya. Kira-kira ketika Bapak Ibu mendengar istilah budaya positif, apa sih yang ada dalam benak Bapak Ibu semuanya? Kira-kira apa yang ada dalam benak Bapak Ibu ketika ada istilah budaya positif? Budaya yang baik. Budaya yang baik, bagus sekali. Coba Bapak. Budaya yang baik. Budaya yang baik. Bapak Maud? Budaya yang baik. Budaya yang baik. Bu Bangun? Ya. Sama. Tepat sekali ya Bapak Ibu ya jawabannya. Budaya positif. Coba Pak Misbah. Perilaku yang baik. Ya. Pas lanjut. Nah ini budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan Bapak Ibu ya. Kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi dijawab Bapak Ibu, budaya yang baik betul karena berisi dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik yang dimana nilai itu membudaya di dalam lingkungan sekolah kita pada khususnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu perlu sekali diseminasi ini, penyampaian ini kepada warga sekolah khususnya Bapak Ibu semuanya, karena memang perlu sekali adanya lingkungan yang positif Bapak Ibu ya dalam pembelajaran. Karena lingkungan pembelajaran yang positif akan menghasilkan anak yang juga positif juga, karakternya akan positif. Karena lingkungan yang positif akan menghasilkan kondisi yang menyenangkan baik itu bagi guru maupun muridnya. Seperti itu ya Bapak Ibu, sehingga perlu ini disampaikan kepada Panjenengan Sedoyo. Nah sekarang Bapak Ibu, saya ingin merefleksi Panjenengan Sedoyo. Saya ingin waktunya sejenak Bapak Ibu untuk memejamkan mata, tapi jangan sampai tidur ya Bapak ya. Coba Bapak Ibu semuanya, saya ingin Bapak Ibu memejamkan mata sesaat. Pejamkan mata Anda. Saya akan menghipnotis Anda. Semuanya saja ya memejamkan mata. Ya, Bapak Ibu, setelah Anda memejamkan mata Anda, coba Anda bayangkan sekolah impian Anda. Bayangkan sekolah impian Anda. Bayangkan lebih dalam lagi Bapak Ibu, seperti apa sekolah yang Anda impikan. Ingat kembali gambaran sekolah impian Anda. Bagaimana suasana sekolahnya? Bagaimana sikap gurunya? Bagaimana tutur kata gurunya? Bagaimana guru bersikap kepada murid-muridnya? Bagaimana sikap murid-muridnya? Bagaimana mereka saling berinteraksi terhadap Anda dan juga terhadap guru-guru lainnya. Bayangkan lebih dalam sekolah seperti apa yang Anda inginkan. Baik Bapak Ibu, sudah tergambar impian Anda tentang sekolah impian Anda. Silakan Anda membuka matanya. Alhamdulillah, sudah mimpi? Sudah mimpi belum? Kira-kira tadi sudah mempunyai gambaran sekolah impiannya ya Bapak ya, semuanya ya. Pengen punya sekolah yang seperti apa?
SMP Sunan Derajat ini maunya jenengan seperti apa ya? Nah, Pak Misbah sepertinya kok dengar kayaknya memimpikan apa tadi Pak Misbah, coba. Kok saya lihat kok kayak oh iya aku pengen doni ya. Coba Pak Misbah. Yang saya impikan sekolah di SMP Sunan Derajat Sugio itu siswanya itu banyak, ya. Kemudian siswanya itu ya patuh, taat kepada gurunya. Kemudian fasilitasnya sekolah itu juga lengkap, gurunya juga baik, antara siswa dan guru itu juga mempunyai interaksi yang baik. Ya, itu aja. Terima kasih, luar biasa impiannya Pak Misbah ya. Dan saya yakin juga Bapak Ibu guru yang lain juga punya impian. Nah, tetapi apakah impian itu hanya akan menjadi impian Bapak Ibu? Atau akan membiarkan impian itu ya udahlah namanya mimpi? Ya. Nah, bagaimana impian itu bisa menjadi kenyataan? Apa strategi yang harus Bapak Ibu lakukan? Kira-kira apa Bapak Ibu yang bisa Anda lakukan? Katakanlah Pak Misbah pengen murid banyak, berarti kan harus di situ sekolahnya benar-benar bagus kualitasnya, kemudian anaknya juga menghasilkan anak karakter yang bagus sehingga di lingkungan masyarakat itu terlihat, begitu Bapak ya. Lah bagaimana kalau ternyata menghasilkan anak yang ternyata karakternya buruk? Lah bukan malah menambah siswa, malah berkurang, gitu ya Bapak ya. Nah, tentunya Bapak, salah satu hal yang paling penting adalah kita perlu menghilangkan rasa takut dalam diri murid-murid sehingga mereka merasa aman dan nyaman berada di sekolah, dan bahwa membuat kesalahan adalah suatu proses pembelajaran itu sendiri. Hanya dengan demikian semua murid dapat belajar dengan rasa tenang tanpa tekanan dan nyaman. Yang perlu digarisbawahi itu adalah membuat kesalahan adalah suatu proses pembelajaran. Itu yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu ya. Jadi dalam pembelajaran tentang budaya positif, beberapa konsep yang harus kita ketahui yaitu nanti ada teori kontrol, ada motivasi, kemudian ada kebutuhan dasar, kemudian ada posisi kontrol dan restitusi, segitiga restitusi. Nanti itu kita bahas semuanya. Jadi tidak ujuk-ujuk kita itu langsung bisa menerapkan budaya positif Bapak Ibu ya. Harus ada konsep-konsep yang kita pelajari. Nah sekarang Bapak Ibu saya perlu untuk dua teman untuk membantu saya di depan. Saya minta dua teman ini, kalau dari cowok ya cowok, kalau cewek ya cewek. Saya minta Pak Agus sama Pak Misbah. Ini bestie ya. Saya minta ini Pak Misbah silakan menggenggam. Ini seolah-olah menggenggam sesuatu yang berharga sekali yang tidak boleh orang lain melihatnya. Orang lain tidak tahu, apalagi mengambilnya, ya. Nah, tugasnya Pak Agus adalah gimana caranya membuka kepalan tangannya Pak Misbah dengan berbagai cara. Baik, siap Pak Agus dan Pak Misbah? Mengerti ya instruksinya ya? Baik, jadi Pak Misbah tugasnya adalah menggenggam sesuatu yang berharga tadi ya. Jangan sampai diambil sama Pak Agus. Pak Agus tugasnya membuka, kalau bisa mengambil. Silakan, bisa dimulai. Silakan Pak Misbah, Pak Agus silakan diambil. Dengan cara apapun. Oh, dengan cara apapun. Silakan. Kita. Ya bisa dilakukan dengan cara apapun. Kalau sudah nyerah ngomong. Yang nyerah siapa ini? Agus yang nyerah. Pak Agus yang nyerah. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Agus dan Pak Misbah. Tunjukkan dari teman kita Pak Agus dan Pak Misbah apa sih yang bisa kita ambil. Tadi Pak Misbah mengepalkan tangannya karena posisinya beliau itu benar-benar mempertahankan apa yang menjadi keinginannya, yaitu ingin
supaya barangnya tidak diketahui orang lain apalagi diambil. Sedangkan Pak Agus berusaha semaksimal mungkin supaya Pak Misbah mengepalkan tangannya. Apakah Pak Misbah mau membuka tangannya ketika Pak Agus menyuruh membukanya? Tidak. Pak Agus tadi sudah bersusah payah dengan cara apa saja Pak Agus? Dengan cara sekuat tenaga ya, titik-titik Pak Agus tadi ya, bisikin sesuatu ya. Tapi ternyata tidak bisa juga. Nah ini berarti Bapak, prinsipnya bahwa yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Lanjut Pak Is. Nah ini Bapak ya. Jadi yang bisa mengontrol itu bukan orang lain sebenarnya. Nah ada yang namanya seakan-akan kita mengontrol, seolah-olah orang dewasa bisa memaksa anaknya, seolah-olah guru bisa mengontrol muridnya. Itu semuanya semu sebenarnya Bapak Ibu ya. Sebenarnya yang terjadi adalah anak itu sendiri yang mengontrol dirinya. Ketika kita suruh kok mau, itu sebenarnya bukan kita bisa mengontrol, tapi memang dia sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh panjenengan. Jadi sebenarnya yang bisa mengontrol itu dirinya sendiri. Lanjut Pak Mis. Nah ini Bapak Ibu, konsep tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ini kemarin saya ambil gambar. Nah ini saya buat contoh untuk penerapan disiplin positif. Ya, jadi disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa segan, ancaman maupun hukuman. Kita sering menganggap bahwa disiplin itu adalah sebuah aturan yang harus ditegakkan yang akhirnya nanti mendapat hukuman jika tidak melaksanakan. Ibaratnya kayak disiplin itu hukuman atau paksa gitu Pak ya. Nah, tetapi di sini disiplin positif dari kata disiplin saja itu sebenarnya adalah artinya itu belajar Bapak ya. Jadi belajar itu sendiri ya disiplin. Nah, makanya kita nanti menghindari adanya hukuman. Kemudian lanjut Pak Mis. Nah ini Bapak ya, dari tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Apa motivasi yang ketiga? Nanti saya ulas lebih dalam lagi untuk selanjutnya. Nah, motivasi yang ketiga pada murid yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah ini Bapak, motivasi yang harus kita gali pada anak nanti yaitu motivasi intrinsik. Itu tugas kita ya. Lanjut Pak Mis. Nah, disiplin positif itu melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu ya. Tetapi yang secara universal yang akhirnya termasuk dalam profil Pajar Pancasila yang kita ketahui bahwa ada 6 item di situ ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah ini Bapak yang saya katakan tadi. Jadi ada teori motivasi, kemudian ada hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Motivasi perilaku manusia atau anak didik kita sampai melakukan sesuatu itu karena ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak didik kita kemudian mereka melakukan sesuatu seperti tidak sampai telat dan sebagainya. Itu salah satunya motivasi adalah biar tidak dapat hukuman. Yang kedua, bisa jadi mereka mendapatkan imbalan. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, saya tak belajar biar nanti dipuji sama Pak Maturi. Saya tak dapat tak ngerjakan PR
biar nanti dikasih imbalan sama Pak Maun misalnya gitu ya. Nah, untuk motivasi yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang ketiga yang dinamakan motivasi intrinsik. Lanjut Pak Mis. Masuk pada hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan Bapak ya, kita sering sekali menggunakan istilah hukuman. Jadi ketika anak tidak mematuhi aturan maka langsung kita hukum. Nah, hukumnya itu banyak sekali. Ada yang disuruh lihat ke tiang bendera sambil menengadah, ada yang push up dan sebagainya ya. Nah, apakah hukuman itu efektif Bapak Ibu? Apakah ketika anak itu kita hukum lantas mereka tidak melakukan pelanggaran lagi? Nah, itu perlu kita pikirkan. Kemudian paradigma tentang penghargaan. Penghargaan ini Bapak pengaruhnya jangka pendek. Jadi ketika dikasih penghargaan anak itu semangat. Ketika nggak dikasih penghargaan ya males, nggak dikasih apa-apa. Gitu tuh Pak ya. Kemudian tidak efektif karena penghargaan merusak hubungan. Itu tulisannya agak aneh ya. Jadi penghargaan itu bisa merusak hubungan Pak. Kadang jenengan ngasih ke anak yang bagus nilainya, terus bagaimana dengan anak yang tidak dapat? Kadang antar sama teman akhirnya gitu ya. Nah, kemudian penghargaan menurunkan kualitas, itu sudah jelas Bapak, sehingga dia akan mengeksplor dirinya, dia menggunakan kreativitasnya hanya untuk sekedar mendapatkan penghargaan atau pujian. Berbeda dengan anak yang memang dari hati nuraninya melakukannya sendiri, dia akan bebas, all out, tanpa adanya tekanan, mau berekspresi seperti apapun bebas. Kemudian penghargaan menghukum. Nah, betul sekali Bapak, bahkan Bapak Kiai Haji Dewantara itu mengatakan bahwa penghargaan dan hukuman itu sama-sama adalah penghukum. Yaitu tadi seperti yang diterangkan di atas. Seakan-akan penghargaan itu bagus ya, tapi ternyata justru malah tidak bagus. Makanya kalau dalam Merdeka Belajar itu tidak ada namanya ranking Pak, karena semua anak itu sama, semua anak punya potensi. Anak itu unik, semuanya unik. Mau itu Doni, mau itu siapa saja, itu semuanya unik Bapak, punya potensi masing-masing. Terkadang kita dalam segi kualitas gitu ya, kalau misalnya pelajaran dapat nilai bagus, tapi ketika di luar, nah anak yang tidak bagus ternyata melejit, ada kemampuan tertentu yang dia bisa, gitu Bapak ya. Nah, potensi-potensi itu semuanya dimiliki anak-anak, sehingga tidak ada anak yang bagus, ada anak yang jelek, tidak ada, semuanya sama. Oleh karena itu tidak ada ranking. Apalagi nanti kalau ada anak yang dapat ranking terus dikasih hadiah, nah, seperti yang sudah-sudah itu ya, sampai aku dulu SD dapat ranking 1, sekarang kok nggak ada. Nah, itu bagaimana itu nanti di rumah? Saya yakin anaknya dimarahin, Bu. Kamu itu kok sekarang SMP nggak belajar ya? Kamu dulu SD aja dapat ranking 1, sekarang nggak dapat ranking. Loh, ini mental anak sudah kena ini Bapak Ibu ya. Saya yakin sudah mulai down ya. Aduh, berarti saya ini ya, seperti ya. Lanjut Pak Nis. Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas. Jadi terkadang kita menghukum anak atau konsekuensi itu tidak kita pikirkan dulu Pak. Syukur ya. Contoh misalnya ada anak yang terlambat gitu ya. Kemudian dikasih tulisan, disuruh nulis, saya tidak terlambat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu sampai 100 kali atau 2 kali, itu sebenarnya kan kurang efektif. Terus gunanya itu apa ya? Nah, itu perlu kita tinjau. Jadi kita memberikan konsekuensi pun itu harus kita pikirkan Bapak. Lah, yang kita pikirkan apa? Semua yang kita pikirkan adalah orientasinya pada siswa. Kira-kira saya nanti memberikan ini, nanti dampaknya ke siswa itu apa? Bagus nggak ya untuk kemajuan siswa? Bukan kok malah mengedorkan siswa cek kakok, cek bukan seperti itu Pak. Jadi orientasinya adalah pada kemajuan siswa, seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini Bapak ada hukuman atau konsekuensi. Mungkin kita agak mana sih yang konsekuensi, mana yang hukuman. Contoh,
mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu masuk hukuman atau konsekuensi, Pak? Ibu, masuk, Pak? Hukuman ya, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, termasuk apa? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan. Hukuman. Berarti Bapak sudah bisa ya membedakan mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Konsekuensi itu antara murid dengan guru itu tahu, Pak. Jadi ada tanggung jawab yang harus kamu lakukan ketika kamu melakukan sesuatu. Kalau kamu menumpahkan air ketika belajar ya kamu harus membersihkan. Tapi kalau hukuman itu anak nggak tahu. Anak terlambat dia nggak akan tahu, Pak. Nanti disuruh push up, apa disuruh menengadah ke atas, apa disuruh lari mengelilingi lapangan, seperti itu ya. Lanjut, Pak Is. Ya, restitusi. Restitusi itu apa, Bapak? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang perlu kita ketahui, Bapak. Jadi kita dalam menyelesaikan masalah itu bukan malah membuat anak itu tertekan atau terpuruk dari kesalahannya, tapi bagaimana anak itu bangkit ya, bangkit dalam menyelesaikan masalahnya. Dia tahu bagaimana cara menyelesaikannya, sehingga ketika dia kembali pada lingkungannya itu bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut, Pak Miss. Nah, Bapak Ibu, dari yang saya jelaskan tadi, itu pertama yang kita lakukan yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, mungkin ini masih asing dalam Bapak Ibu semuanya ya. Keyakinan kelas itu apa? Jadi keyakinan kelas itu sebuah keyakinan yang diberikan oleh murid itu sendiri, Bapak. Kita buat dari curah pendapatnya anak-anak. Jadi kira-kira anak itu nanti secara bersama-sama itu seperti yang sudah saya lakukan itu, Pak ya, di kelas 8. Dan itu anak itu satu-satu mengungkapkan keyakinannya. Contoh misalnya, kok dia itu kepengennya sekolah ini tuh disiplin. Nah, dia itu akan menulis harus datang tepat waktu, atau mungkin ada temennya kok suka jahil sama dia gitu ya, dilarang mengganggu temannya. Nah, jadi itu akan bebas, Pak. Keyakinan kelas itu akan bebas sesuai dengan masing-masing anak. Nah, ini karena keyakinan kelas ini dibuat oleh anak itu sendiri. Lanjut, Pak Bis. Nah, ini kemarin saya perlihatkan. Jadi setelah dibuat, ditempelkan, kemudian nanti kita membimbing untuk Pak ya, mencari sekiranya mana yang dipergunakan. Kadang ada yang sama, Bapak. Jadi ada yang sama dilarang makan di kelas gitu ya. Nah, ini kita pilih salah satu. Kemudian kalau selesai kita tempel seperti yang di sebelah utara itu, Pak ya. Ada tempel di papan tulis. Nah, itu sebenarnya keyakinan anak-anak. Nah, keyakinan anak-anak ini tidak mutlak, Pak, artinya bisa ditambahkan, gitu ya. Lanjut, Pak Is. Nah, kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, jadi harus kita ketahui bahwa setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, bukan hanya murid kita, bahkan jenengan semuanya juga punya. Kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Sudah jelas semuanya, Bapak Ibu ya. Ini semua kebutuhan dasar manusia yang perlu didapatkan. Ketika ada satu, apalagi dua kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka seseorang atau murid itu akan
mencapainya. Nah, ketika seseorang itu melakukan kesalahan, itu adalah dasarnya adalah dia ingin memenuhi kebutuhannya. Entah itu apa kebutuhannya tidak didapatkan. Entah itu karena kasih sayang, kepingin oleh perhatian sehingga dia mungkin dalam bahasa dengan nakal dan sebagainya ya. Mungkin kepingin kebebasan dan lain sebagainya. Lanjut Pak Bis. Nah, kemudian ini ada posisi kontrol. Posisi kontrol ini yang harus kita ketahui Bapak Ibu ya. Oleh semua guru harus tahu yang namanya posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Ini nanti saya kasih videonya, contoh-contohnya, dan Bapak nanti coba resapi. Kira-kira Bapak Ibu termasuk yang posisi yang mana? Yang penghukum kah? Yang manajer kah? Atau yang lain? Pak Mis? Yang penghukum itu Pak menghardik, mengacak-acak, menunjuk, membentak, berkaca pinggang ya. Nah, hukuman verbal ataupun fisik. Dampaknya ke murid nanti Pak, murid jadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajarannya. Ke video Pak Misbah. Ini contoh untuk guru yang berada dalam posisi penghukum. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, jadi posisi penghukum. Apakah kita seperti itu? Ada di sini Bapak Ibu? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Lanjut ke posisi berikutnya. Nah, ini pembuat merasa bersalah. Jadi ada guru yang posisinya tuh suka membuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya punya ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Nah, itu membuat merasa bersalah. Ada ya seperti itu ya? Ada. Jadi koyok-koyok oleh ini muridnya jadi bagaimana? Jadi merasa bersalah banget, jadi merasa terpuruk, malah eling-eling kesalahannya ya Bapak Ibu ya. Gaya itu nggak jahat Pak, gayanya itu nggak jahat, gayanya itu kalem, melas, tapi itu sebenarnya berbahaya. Nah, mungkin ini ada posisi teman ini di antara guru-guru. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang.
tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Nah, dari posisi itu kita tahu bahwa anak akhirnya bagaimana? Tidak kali terus, karena ada sing dia apa namanya Pak ya, dijaga gitu ya. Tenang, ada Pak Maturi, tenang, besti kok, aku santai gitu ya. Nah, akhirnya anak juga tidak mandiri Bapak Ibu ya, nggak mandiri, akhirnya juga meremehkan seperti itu ya. Lanjut ke pemantau Pak Nis. Selamat Bu. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, jadi kalau tipe pemantau ini dia tahu apa ya, rekodnya anak ini, nilainya jelek terus, ini cepat terlambat terus, dan dia terus memantau. Kemudian untuk tipe selanjutnya yang terakhir yaitu manajer. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, itu tadi tipe yang posisi manajer. Dari kelima posisi ini, Pak bisa kembalikan ke. Dari kelima posisi ini kira-kira posisi yang paling mana Bapak Ibu yang paling bagus? Kelima ya. Dan apakah Bapak Ibu semuanya sudah berada dalam posisi tersebut kira-kira? Sudah ya? Alhamdulillah. Kalau anak belum masuk gitu ya, anak-anak di jam berapa? Anak-anak ya, seperti itu ya. Apa langsung pakai cambuk kemudian ayo masuk? Gitu ya. Atau seperti apa? Nah, ke bawah Pak Mis merasa bersalah. Murid merasa bersalah. Ini identitas gagal Bapak ya. Rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Akan seperti itu. Kemudian untuk yang berikutnya Pak Mis, kita lihat dampaknya ya. Kalau teman berarti murid tergantung hanya satu guru saja. Murid akhirnya tidak bisa mandiri. Kemudian untuk yang memantau, murid cenderung menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju. Dia akhirnya, oh ya aku harus gini ya, konsekuensinya kalau saya melanggar akan seperti ini, karena dia dipantau terus. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Kemudian untuk yang kelima, manajer Pak Is, murid akan mandiri ya, sehingga percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Ini
yang kita tuju. Lanjut Pak Misbah. Nah ini yang mungkin sudah kita pernah mendengar berkali-kali adanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 hal yang dilakukan. Ke bawah Pak Mis. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu dengan tahapan restitusi ini Bapak ada 3 hal. Yang pertama nanti menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah untuk yang pertama menstabilkan identitas itu seperti apa? Contoh kita bisa mengungkapkan kalimat seperti ini Bapak Ibu ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa nah. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau kita bisa menyelesaikan ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu berhak merasa begitu, dan seterusnya. Nah, kenapa kok kita perlu menstabilkan identitas Bapak? Karena ketika anak berbuat salah itu sebenarnya mereka itu sudah tahu kalau mereka itu sebenarnya salah. Nah, ketika dia sudah merasa salah, kemudian Bapak Ibu kemudian langsung menghukum atau tidak mau tahu dengan alasan, akhirnya anak malah terpuruk dengan kesalahan tersebut. Jadi kita perlu untuk menstabilkan. Tetapi dalam kondisi yang berikutnya yaitu kita validasi tindakan salah. Pak Mis, ada pada tahap yang kedua. Lanjut Pak Mis, validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita kalimat tadi yang pertama kita ucapkan, kemudian kita bisa melakukan yang kedua ini, yaitu mungkin dengan kalimat kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, atau padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, atau dan lain sebagainya Pak ya. Kamu pasti mempunyai alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian yang terakhir yaitu dengan menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum? Makanya tadi saya katakan bahwa kita membuat keyakinan kelas. Nah, ini nanti merujuk ke sini Bapak Ibu ya. Lanjut Pak Mis. Nah, ini seperti yang saya lakukan kemarin segitiga restitusi. Ini kebetulan Bapak Ibu ya, ini masalahnya memang masalah real. Mungkin Bapak Ibu pernah kemarin masih ingat. Jadi ketika saya berada di bawah, mohon maaf, Bunda Herti sedang berada di atas, saya ditelepon, ini gimana Ibu, kok anaknya kok satu kelas tidak ada yang masuk sama sekali yang laki-laki. Nah, ternyata ini berada di warung. Nah, kemudian ini salah satunya termasuk Iqbal. Akhirnya ini saya angkat dalam segitiga restitusi. Jadi secara pribadi dipanggil, kemudian kita berbicara dengan anak, ya, dengan tahapan-tahapan yang tadi ya. Lanjut Pak Mis. Nah, ini mungkin akan bisa diputarkan Pak Mis untuk yang saya dengan jadi kamu bisa waktu dan sudah masuk ya. Selama itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita belajar dari kesalahan itu. Setuju? Tidak salah dan seterusnya ya. Bukan karena kesalahan menurut kamu yang pertama apa yang sudah dilakukan?
tadi sekilas contoh penerapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, itu tadi yang bisa saya sampaikan sebagai materi diseminasi hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan masalah siswa Bu ya. Bagaimana jika ada anak yang bersalah, tetapi ketika diajak bicara selalu ngeyel terus dan merasa tidak bersalah? Ini bagaimana cara penanganannya supaya dijelaskan? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus untuk pertanyaannya. Jadi ketika ada anak yang bersalah kemudian kita panggil, ini mungkin pernah kita alami ya Bapak ya. Sudah dibilang ini seperti ini tapi ngeyel aja, merasa nggak bersalah. Nah, ini bagaimana? Makanya kita pertama tadi adalah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas yang akhirnya itu nanti kita bisa pakai untuk rujukan ketika melakukan tindakan. Ini loh bisa kita perlihatkan, ini loh keyakinan kelas kamu yang melanggar. Kok kamu ngeyel nggak melanggar ya? Perbuatan kamu ini melanggar yang ini. Ataupun kok ternyata Bapak Ibu ya, ternyata di kemudian hari setelah membuat keyakinan kelas kok ternyata ada kasus, nah ternyata keyakinan kelasnya belum dimasukkan. Ini boleh menambahkan lagi. Maka dari awal saya katakan keyakinan kelas itu bukan mutlak atau harga mati, artinya tidak boleh ditaati setelah ditempel, tidak Bapak Ibu ya. Karena ketika misalnya lu ada nilai yang ternyata belum dimasukkan, lah itu bisa kita masukkan. Oleh karena itu keyakinan kelas ini Bapak Ibu ini perlu untuk dilakukan, terutama oleh wali kelas, ya. Sehingga nanti merujuknya nanti ke tindakan ini Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa memperlihatkan keyakinan kelas. Seperti itu Pak Agus. Ada lagi Bapak Ibu? Dari apa yang saya tanyakan nanti, yang saya mau tanyakan, di dalam sekolahan itu sudah ada peraturan, bahkan beberapa peraturan. Akan tetapi mengapa di dalam kelas itu sendiri kok masih disuguhkan tentang peraturan atau keyakinan dalam kelas itu sendiri? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Pak Guri, pertanyaan yang luar biasa sekali. Jadi sekilas seakan-akan peraturan sekolah dengan peraturan yang ada di kelas atau keyakinan kelas itu seakan-akan sama. Tetapi itu berbeda Bapak Ibu ya. Bedanya di mana? Kalau peraturan sekolah itu anak tidak dilibatkan di dalamnya. Jadi anak diberi peraturan harus melakukan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu anak dilibatkan di situ. Anak yang membuat peraturan itu sendiri. Jadi anak yang membuat, anak yang akan melakukan, dan ketika dia melanggar pun ya dia melanggar peraturannya sendiri. Nah sehingga nanti itu Bapak yang bisa memunculkan motivasi intrinsik, motivasi dalam diri anak. Oh iya saya pernah membuat keyakinan seperti ini kok. Nah sehingga keyakinan kelas itu harus dibuat dengan kesepakatan Bapak Ibu. Memang ini tidak mudah. Kemarin waktu di kelas 8 yang saya lakukan itu ternyata tidak semulus yang saya bayangkan. Keyakinan kelas mau ditempel gitu ya. Ternyata karena ada kasus kemarin yang anak di kelas 8 yang saya ditelepon buat itu ya. Itu pertama kali saya menggunakan segitiga restitusi Bapak. Dan itu juga yang pertama kali saya menerapkan ilmu saya ketika di guru penggerak. Jadi biasanya kalau ada anak yang di warung itu ya, saya kemudian dengan seakan-akan ganas gitu ya, ayo masuk gitu ya, ayo masuk kamu apa gitu ya. Kemarin coba ya tak terapkan gitu ya. Ternyata yang di warung yang sebelah sana itu ada bayi sendirian lagi minum es. Kemudian yang di warung sebelahnya sana itu ya, itu banyak sekali yang laki-laki di sana. Nah pertama yang saya hampiri kebetulan itu Bayu. Loh Mas Bayu lagi ngapain gitu Bu ya. Jadi saya nggak langsung marah-marah, diem saja. Mas Bayu lagi minum es, diem saja. Kan Bapak tahu semuanya ya karakternya Bayu seperti apa. Kemudian, oh ya sudah Bayu, silakan minumnya dihabiskan ya. Nanti kalau sudah selesai langsung masuk ke kelas. Diem saja juga Bu, tapi kok ternyata kok masuk. Dan bersamaan dengan saya mau mencari yang lain tadi, ternyata masuknya itu Loh mau kemana lagi? Ternyata ke warung nyutuh, memberitahukan teman-teman yang lain tanpa berbicara.
gitu sambil menunjuk gitu ya, ya. Akhirnya oh maksudnya ini menunjukkan ada temannya di situ. Akhirnya ternyata di situ tuh banyak sekali Bu. Akhirnya loh anak-anak lagi ngapain? Lagi minum Bu, haus. Oh ya sudah, silakan diminum anak-anaknya, silakan dihabiskan. Nanti kalau sudah selesai langsung masuk ke dalam ya, ada Bu Hefti yang menunggu. Seperti itu Bu. Kemudian saya pergi. Nah kok ternyata di kelas itu anak-anak kembali semuanya Pak. Nah kemudian baru saya ke kelas itu, kemudian saya katakan pada anak-anak ya, bagaimana saya menerapkan tadi segitiga restitusi. Kemudian saya coba untuk membuat keyakinan kelas langsung. Nah, ternyata anak-anak yang tadi di warung itu ketika membuat keyakinan tentang kedisiplinan masuk ya, setelah jam istirahat harus masuk tepat waktu itu nggak mau menyepakati. Tidak mau menyepakati keyakinan yang satu itu. Yang lain itu disepakati Pak, termasuk yang pakai sepatu, yang memasukkan baju itu ya. Semuanya disepakati, ternyata yang satu itu tidak mau. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya mencoba untuk memberikan pemaparan-pemaparan kembali. Saya jelaskan kembali, coba kalau kamu tidak menyepakati, kamu tadi melakukan sebuah kesalahan tadi, dampaknya ke siapa? Ke kamu sendiri apa ke orang lain? Kan ke teman juga. Akhirnya Bu Hefti tidak langsung mengajar, mencari temannya dahulu. Akhirnya pembelajaran terbengkalai. Dengan kesalahan kamu satu itu tadi, akhirnya kamu membuat dampak yang pada kamu dan juga orang lain. Saya terangkan seperti itu Pak. Akhirnya mereka meyakini atau menyepakati keyakinan tersebut. Itu yang kemarin saya lakukan. Kemudian ada lagi pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak Hui? Dan sudah Pak Hui ya, terjawab Pak Hui ya. Bahkan ini Bapak Ibu ya, ada sekolah yang ada guru penggeraknya, dikatakan sekolah penggerak Bapak ya. Nah itu sampai membuat keyakinan kelas itu, keyakinan itu anak-anak itu dikumpulkan semua Pak ke lapangan. Kemudian dikasih sticky note seperti itu Bapak ya, yang saya berikan pada anak-anak itu, disuruh menulis satu persatu. Semua anak itu kemudian disuruh menempel sampai segitunya Pak. Dari segitu pentingnya keyakinan ini karena memang berkaitan dengan pribadi anak. Jalur Eoko, ya kesepakatan itu dari dia sendiri seperti itu. Monggo Pak. Terima kasih untuk Bu Barista. Yang perlu saya tanyakan terkait dengan keyakinan kelas. Apakah setiap guru itu perlu membuat keyakinan kelas atau keyakinan kelas itu dibentuk oleh wali kelas? Yang kedua, pertanyaan saya adalah bagaimana kalau kita sebagai guru pada saat itu ada anak yang melanggar keyakinan kelas tadi atau kesepakatan kelas, supaya kita tidak terpancing emosi Bu, bagaimana caranya? Pertama, apakah keyakinan kelas itu dibuat oleh guru mata pelajaran atau wali kelas? Semuanya bisa melakukannya Bapak Ibu ya, dan perlu sekali. Wali kelas sendiri itu wajib katakanlah Bapak Ibu ya. Kemudian untuk guru mapel itu juga kondisional, mungkin satu guru dengan guru lain kan berbeda Pak. Ketika wali kelas sudah membuat seperti itu yang saya lakukan misalnya, kok ternyata misalnya Pak Maturi sebagai guru IPA, ternyata kondisi Pak Maturi itu setiap pelajaran saya bukan anak selalu tidur. Nah itu Pak Maturi bisa membuat keyakinan kelas Pak dengan anak-anak. Jadi keyakinan kelas khusus pelajarannya Pak Maturi. Nah itu bisa diikutkan, ditempel di situ, ditulis, atau mungkin anak-anak silakan ditempel atau ditulis di buku kalian IPA. Jadi pertama nanti buka itu sudah ada keyakinan kelas, di Pak Maturi juga ada. Jadi setiap guru nanti berbeda Bapak Ibu ya. Kalau misalnya di waktunya Pak Misbah, ternyata anak-anak itu Bu, kalau saya tidak ada yang mengerjakan PR. Nah, bisa ditambahkan di situ Pak Misbah. Jadi nanti anak-anak itu akan, tiap guru itu tahu keyakinan yang harus disepakati. Jadi keyakinan ini dilakukan oleh wali kelas juga mata pelajaran semuanya Bapak Ibu. Kemudian yang pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana ketika kita menghadapi anak yang bersalah atau nakal tadi Pak ya, bagaimana supaya kita tidak terpancing emosi. Kita ini kalau pendapat saya Bapak ya, mungkin ini yang juga saya lakukan ketika saya harus meredam amarah saya. Itu saya berpikir bahwa saya ini mengajar itu berpihak pada murid. Orientasinya adalah pada anak. Gimana saya ini pengennya itu benahi anak.
bukan untuk malah merusak dan lain sebagainya. Jadi itu dasar yang saya terapkan selama ini, Pak. Kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara itu juga mengatakan bahwa kita sebagai guru itu diibaratkan seorang petani yang menyemai benihnya, Pak. Di mana benih-benih itu dijaga oleh Pak Tani, ya, ladangnya disiapkan supaya subur, kemudian dijaga dari pengganggu-pengganggu baik gulma ataupun perusak yang lainnya, serangga, Bapak ya, sehingga menghasilkan tanaman yang unggul. Begitu juga Bapak Ibu guru, sebagai seorang guru, Bapak ini lingkungan sekolah ini ya ibaratnya petani tadi ladangnya. Bapak mempersiapkan supaya membuat lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang kondusif. Kemudian Bapak Ibu juga berusaha untuk merusak semua yang merusak tadi dihalau, ya Pak ya. Terus gimana caranya biar anak menjadi anak yang bagus karakternya, seperti itu. Seperti Pak Tani. Pak Tani itu Pak kalau misalnya dikasih hama satu dia akan mencari gimana caranya obat ini berhasil, obat ini nggak berhasil, obat yang lain nggak berhasil. Nggak ada Pak Tani itu kemudian terus marah-marah kalau dibuah hati tandurannya juga ya, coba kelaku sangat mental terus kali ini diwapak ternyata kemudian dibakar gitu, kayaknya kok nggak ada ya Pak ya. Nah, seperti itu Bapak ya. Terkadang saya juga gitu Pak, kepengen ngereok Pak, ketika mulai sabar masih ada aja ya, kepengen balik ngereok mana sebenarnya, tapi saya tahan ya Pak ya. Saya ini niatnya memang harus mendidik anak-anak ya, menuntut mereka, membimbing ya, ngereok. Seperti itu Pak, gitu Pak materi ini. Pengalaman kami ini sepertinya tadi sudah dikatakan seperti ilmu bisa, namun di sini saya menggunakan satu kontrak kerja. Tapi kontrak kerja ini juga paradok dengan aturan sekolahan. Contoh begini, umpamanya saya itu ngajar akidah akhlak. Akidah akhlak itu hanya 1 jam. 1 jam. Lah ini anak-anak besar, saya itu kontrak kerja anak-anak. Pagi ini kalian semuanya tahu kan materi saya? Oh iya Pak, tahu apa akidah akhlak. Kalau di jadwal itu berapa jam? 1 jam Pak. Lah berarti 1 jam ini harus kalian ikuti dengan seksama. Bagi anak-anak yang tidak senang dengan materi saya, silakan tidak boleh ganggu temannya. Nah kemudian walaupun di jadwal itu tertulis 30 menit, sekarang bagaimana kesiapan anak-anak semuanya? 25 jam saja, 25 menit saja Pak. Siap semuanya? Siap. Dari situlah pernah saya terapkan. Ternyata paradok dengan guru yang belum. Bah, kok sampai ini belum waktunya habis kok sudah keluar. Padahal saya kontrak kerja dengan 25 menit. Dan ini pun juga saya peroleh dari satu pendidikan kami dulu menurut salah satu dari profesor. Dan tidak lupa pula ini pun juga pendapat dari beberapa profesor atau profesor yang satu dengan yang lain. Dari situlah kontrak kerja itu ternyata saya terapkan hanya 1 bulan, tapi tidak semuanya. Ternyata berhasil. Ada lagi anak-anak sebenarnya sampai ini kalau hari Ahad kok tidak masuk itu kenapa sih? Libur Pak, hari Minggu itu waktunya libur. Sekarang kalau sampai mempunyai inisiatif hari Minggu libur, silakan nanti lapor bilang pada wali kelas nanti berlakukan sekolah dan seterusnya. Dari situlah kadang-kadang itu saya lakukan. Yang paling berhasil itu adalah kontrak kerja itu kelihatannya kok berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. 2 pertanyaan, mungkin saya akan jawab yang kedua dulu ya. Yang dimaksud kontrak kerja tadi itu antara kontrak Bapak dengan siswa tadi ya Bapak ya. Jadi kontraknya itu yang seharusnya 1 jam pelajaran itu misalnya 30 menit, Bapak kontrak dengan anak-anak 25 menit saja. Sudah berdasarkan perjanjian sama anak. Kemudian untuk yang 5 menit Bapak itu kemana? Ini biasanya saya kasih tugas. Oh tugas. Saya tinggal keluar besok waktunya. Itu saya tanyakan. Tapi ketika ditinggal itu kira-kira anak bisa rapi atau berlarian mengerjakan seperti apa Pak? Namanya anak, ada yang ikut, ada
Tapi kalkulasinya kalau dihitung dengan yang ikut dan tidak, itu ada masih banyak yang ikut. Banyak yang ikut. Berarti yang tidak ikut itu apa yang saja, Pak? Ya seperti biayanya berapa? Yang tidak ikut berarti tidak mengerjakan. Berarti rame katakanlah Pak ya. Oh keluar, berarti keluar kelas ya Bapak ya. Nah di sini Bapak kita ketahui bahwa berarti ada anak yang mengikuti pelajaran dalam 5 menit tadi loh Pak maksudnya ya. Dan ada yang mengikuti pelajaran, ada yang di luar. Nah kita di luar tadi ini kan berarti kan pada sebenarnya masih jam pelajaran. Nah ini berarti gini Bapak ya, kita harus mampu memanage bagaimana kita mengatur kelas itu agar pembelajaran itu berpihak pada murid Bapak. Jadi yang namanya murid itu keseluruhan, bukan hanya yang ikut belajar atau yang tidak, atau yang berkenan belajar atau tidak Pak ya. Itulah makanya ada pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan minat atau kebutuhan murid. Jadi biar semua murid ini nanti benar-benar belajar Pak. Ada yang belajar, ada yang tidak. Ini kan bagaimana? Bisa jadi nanti di luar itu mengganggu temannya atau apa ya. Apalagi Bapak dalam kondisi tidak melihat tadi ya, kan Anda tinggal gitu ya. Jadi oleh karena itu kita sebagai guru itu harus inovatif Pak ya. Harus banyak cara gimana pembelajaran ini bisa diikuti oleh semuanya. Kalau misalnya kita buat kesepakatan Pak, misalnya nih Pak ya, terjadi di sekolah kita. Katakanlah Bu Endang yang ngajar di IPA kelas IPS kelas 9, kesepakatannya ternyata 20 menit, padahal 1 jam ada 30 menit. Terus yang 10 menit kemana? Akhirnya anak-anak BW 10 menit kok selesai. Kemudian Pak Katuri ada di jam kelas sebelahnya, kemudian ternyata kesepakatannya cuma malah 15 menit katakanlah. Lah, terus akan seperti apa Pak kita membayangkan misalnya? Seperti itu ya. Ini kebetulan mungkin yang dilakukan kebetulan dalam satu sekolah itu Pak Makmun saja yang melakukannya ya. Nah bagaimana kalau yang lain juga mengikuti seperti itu Pak Makmun? Nah oleh karena itu Bapak nanti itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak itu sesuai kebutuhannya Bapak ya. Jadi anak yang sekiranya minatnya itu kok anak misalnya kan ada yang suka audio Pak. Nah kita kasih ke audio. Ada yang visual suka visual, ada yang kinestetik kita kasih kinestetik seperti itu sehingga semuanya akan senang Pak. Itu baru dalam hal seperti itu. Ada lagi yang lain Pak, misalnya dalam hal kontennya misalnya. Jadi dalam konten misalnya anak semi butuh bimbingan, misalnya kita kasih dalam satu materi itu dia mempelajari 2 atau 3 inti pokok. Anak yang sudah mulai cukup pinter katakanlah ya, atau cukup apa itu ya. Nah ke atasnya sedikit kita kasih suruh membaca 1 halaman misalnya 1 buku. Kalau yang lebih mahir lagi dikasih lagi berupa beda lagi seperti itu. Jadi kita sebagai guru makanya harus mencoba inovasi-inovasi lain Pak. Kalau pakai ini kira-kira anak-anak seperti ini, makanya kita harus melihat kebutuhan siswa Pak. Makanya tadi kebutuhan dasar siswa. Ketika ada anak kok ngantuk aja ya, jangan langsung kita marahi, kita tanyakan kenapa kok ngantuk ya. Nah kira-kira kebutuhan dasarnya itu apa? Bisa jadi dia kebutuhan dasarnya ternyata untuk hidup tidak terpenuhi, jadi dia belum makan seperti itu misalnya. Jadi mungkin begitu Pak Maun ya. Jadi nanti khawatirnya Pak Maun ya nggak apa-apa Pak Maun, itu tadi masuk ke keyakinan kelas. Jadi khusus pelajarannya Pak Maun. Tetapi dikhawatirkan Pak Maun nanti kalau ada 2-3 guru ini Pak Maun kok jarap yo. Jadi enak. Akhirnya ikut-ikutan. Iya kalau cuma 5 menit Pak Maun. Nah, kalau sepakatan sampai 10 menit, 15 menit nantinya kan nggak karu-karuan Pak Maun ya. Nggak sama. Dalam ya pertemuan itu juga kesempatan dan dilihat situasinya, ada yang ngantuk sadar gitu loh, kan tidak sama anak-anak itu metodenya tidak sama, ada yang ada yang tidak sama. Ya betul, ini tadi ada yang nyeletuk Pak Makun ubah metodenya gitu. Mungkin metodenya tidak ceramah mungkin Bapak ya. Jadi ini ya Pak Makun tidak ceramah. Jadi kebanyakan dari kita itu ceramah sehingga ngantuk gitu. Kebetulan Pak Makun tidak. Jadi itu tadi Pak Makun ya. Jadi lebih inovatif dan itu termasuk yang dikatakan Pak Makun tadi keyakinan kelas Pak Makun ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu bagaimana disiplin positif itu
bisa dilaksanakan. Tentunya yang pertama yaitu harus ada niatan Bapak Ibu ya dari hati kita masing-masing untuk memperbaiki kondisi, untuk melakukan budaya positif. Yang kemudian dilanjutkan dengan membuat keyakinan kelas. Yang ketiga yaitu berkolaborasi Bapak Ibu, seperti yang saya lakukan ini dalam rangka untuk berkolaborasi dengan panjenengan sedoyo. Jadi budaya positif itu tidak bisa dilakukan sendiri. 1, 2, 3 guru tidak bisa Bapak Ibu. Yang namanya budaya ini kan berarti kan membudaya, dilakukan oleh semuanya. Saya melakukan, Bu Enda melakukan, tapi yang lain tidak. Ya rusak gitu ya, tetap aja tidak bisa. Karena budaya ini nanti akan kalau dilakukan maka akan menumbuhkan karakter. Nah, sebuah karakter itu tidak bisa ujuk-ujuk kemudian langsung bisa, perlu proses. Makanya ketika mungkin ada yang melakukan segitiga restitusi mungkin ya baru sekali 2 kali, dilakukan itu pancet ae ya. Berapa kali kita melakukan itu butuh proses, tidak bisa langsung ujuk-ujuk. Nah, seperti itu ya. Begitu Pak Maun, jawaban dari saya. Untuk yang lain bagaimana? Sudah semuanya Bapak Ibu ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi yang bisa saya sampaikan terkait diseminasi budaya positif. Kesimpulannya Bapak Ibu, kita tidak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu ya kalau kita sendirian. Kita harus berkolaborasi. Semua warga sekolah harus bersama-sama dalam menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif dengan cara budaya, menerapkan budaya positif sehingga akan membentuk karakter anak. Karakter yang baik tentunya Bapak Ibu ya. Nah, dalam Merdeka Belajar ini Bapak Ibu, kita harus melakukan pembelajaran yang namanya berpihak pada murid dengan cara pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang kita sesuaikan dengan kebutuhan murid. Kita dituntut untuk menjadi guru yang inovatif dan kita harus merubah paradigma kita Bapak Ibu. Ketika kita melihat ada guru yang mengajar ya, kemudian menerangkan, kemudian anak duduk diam manis, itu kita katakan sukses dalam pembelajaran. Bukan itu kuncinya, tapi yang sukses adalah yang bisa membimbing ya, yang bisa menuntun anak, di mana anak bisa mengeksplor kemampuannya, bisa berkreativitas. Nah, kita sebagai seorang pembimbing itu kunci kesuksesan kita. Tentunya mampu menciptakan karakter anak yang bagus. Terima kasih, itu pemaparan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi pemaparan materi budaya positif dari Ibu Khalisah Ulfa SPD. Semoga dengan pemaparan budaya positif tadi bisa memberikan energi positif bagi Bapak Ibu, khususnya guru-guru di SMP Sunan Derajat Sugio. Amin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak DRS Adi Winarto, dan sebelum doa dibacakan sebagai moderator dalam membawakan acara dari awal sampai akhir, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan acara ini saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا يغفر نعمه ويكفي مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الصواب من جميع الخيرات في الحياة والدار.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya selaku guru senior di SMP Sunan Derajat. Pertama, saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibunda Khalisah Ulfa yang sudah memberikan paparan tentang apa yang disampaikan tadi, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan atau yang dipaparkan tadi bisa berpengaruh atau bisa dilakukan oleh teman-teman kita guru di SMP Sunan Derajat, utamanya dalam rangka mendidik siswa-siswa kita di Sunan Derajat, dan sekaligus menjadikan anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang lebih baik dan lebih berkarakter yang lebih baik pula. Demikian untuk tanggapan saya, dan saya juga mohon maaf atas segala hal kekurangan-kekurangan di dalam pemaparan ini. Kalau ada kekurangannya pun juga saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Rizuyitno. Terima kasih atas pemberian materi terkait dengan budaya positif, dan terima kasih kepada narasumber kami, guru penggerak Bu Kolisa. Terima kasih, yang bisa saya sampaikan hanya banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang kita sepakati bersama. Jadi nanti dengan keyakinan kelas ini anak-anak, kita akan belajar dengan keyakinan yang telah sampean buat, sehingga nanti kelas impian seperti apa nanti bisa sampean miliki ya. Jadi dalam membuat keyakinan kelas ini, kira-kira permasalahan apa yang biasanya terjadi di dalam kelas sampean. Nah itu nanti yang sampean angkat. Misalnya ya, oh kok banyak sekali sampah berserakan selama ini di kelas saya. Jadi kira-kira keyakinan kelas apa yang berhubungan dengan itu? Berarti apa? Misalnya menjaga kebersihan kelas, itu salah satu contoh ya. Nah kira-kira masalah apa lagi ya? Oh kok sering sekali banyak anak-anak yang itu bu waktunya jam pelajaran kok masih di warung. Nah itu juga bisa dibuat. Kemudian kok ada banyak teman yang misalnya pakai sendal, nah itu juga bisa diangkat. Ada pertanyaan anak? Ngerti ya? Nah, sekarang Bu Kolisa mau bagi sticky note ini. Silakan kalian tulis satu keyakinan kalian masing-masing. Kemudian yang sudah ditempel di sebelah sini ya. Oke, ada pertanyaan anak? Nggak ada ya? Yang sudah boleh ditempel. Sudah Mbak? Ya silakan ke depan. Silakan ditempelkan di sana, sebelah sana ya. Yang lain? Ayo Mbak Ratna.
sudah memberikan keyakinannya masing-masing. Nah ini nanti anak-anak ayo kita pilih ya. Misalnya ini ya, yang pertama menjaga kebersihan kelas. Kira-kira ini masuk nggak? Dipakai nggak ini? Masuk ya, sini. Terus selalu melaksanakan tiket kelas sesuai jadwal. Masuk ya, ini berarti sama dengan itu ya. Taruh sini. Tidak boleh memakai sepatu putih. Masuk. Terus ayo menjaga kebersihan kelas. Sama dengan ini ya. Taruh sini. Semua siswa wajib untuk selalu memakai sepatu. Masuk ya. Menjaga ketertiban di dalam kelas. Beda ya, tertib sama bersih tadi ya. Kalau bersih kan berarti kebersihannya. Saya dapat laporan dari Bu Lesti, katanya kamu terlambat masuk jam bahasa Inggris. Apa itu betul? Iya. Kok bisa? Padahal jam bahasa Inggris kan bukan di awal jam, tapi setelah istirahat. Kok bisa kamu terlambat? Saya beli jajan di kantin. Loh, bukannya kamu sudah beli saat jam istirahat? Belum. Berarti kamu pada waktu istirahat kamu tidak beli jajan? Terus kamu ngapain saja itu waktu istirahat? Bermain bersama teman-teman. Oh, jadi kamu beli jajan waktu bel sudah masuk ya? Terlambat itu suatu kesalahan kan? Iya. Oleh Iqbal, berbuat salah itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita belajar dari kesalahan tersebut. Setuju? Iqbal, kita cari solusinya ya. Iya. Iqbal terlambat masuk pelajaran pasti ada alasannya kan? Iya, saya capek karena harus main sama teman-teman saat saya istirahat. Jam 11 saya bahkan duduk bermain sehingga saat jam sudah jam tidak baru jajan. Akhirnya saya terlambat masuk kelas. Kamu tahu kesepakatan kelas yang telah kita sepakati? Kalau terlambat masuk kelas, sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin Bu. Ya betul. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu, karena bisa membuat saya tidak terlambat dan bisa menghargai waktu. Betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar, pekerjaan tidak menumpuk dan kita bisa mengasah kepedulian. Ya Bu, saya mohon maaf, saya menyesal tidak terlambat. Ya Iqbal, sikap kamu sudah baik. Sudah kamu tunjukkan dengan minta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi masuk kelas? Saya akan mempergunakan waktu istirahat dengan sebaik-baiknya. Saya akan membagi waktu antara bermain dan berjajan dengan benar agar tidak terlambat masuk kelas lagi. Baik Iqbal, kamu sudah menemukan solusinya dan sekarang silakan kembali ke kelas. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama.